Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami ingin lebih dewasa melalui firman-Mu. Firman-Mu menjadi pendidikan buat hidup kami dan menjadi kesehatan, kesembuhan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul mengundurkan diri atau setia bertahan. Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi murid-murid Yesus tidak diperlukan orang-orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, ataupun kaya, asal ia setia. Itu bisa. Inilah sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan. Awalnya para murid hanya diminta mengikutinya, dan tampaknya hal itu sangat mudah. Namun seiring waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu bukan berarti hanya menerima janji Kristus, melainkan dituntut penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas 16 ayat 13. Bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Semua pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun dapat begitu saja mengikut Tuhan Yesus tanpa melepaskan ikatan duniawi. Tuntutan ini sungguh cukup berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikut Dia dapat melakukannya. Mereka mau mengikut Yesus dengan syarat Dia memberi roti dan ikan, berkat dan kesembuhan. Ada juga yang mau mengikut Yesus seenaknya sendiri, yaitu minta izin menguburkan ayahnya dulu. Akan tetapi saat Tuhan Yesus berbicara tentang penyangkalan diri dan memikul salib, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau ikut kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan murid-muridnya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Oleh karena itu, seorang calon murid Tuhan Yesus harus membuat perhitungan masak-masak, karena ia akan dihadapkan pada banyak ujian, tantangan, dan ada harga yang harus dibayar. Tidaklah mengherankan bila orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus semakin hari semakin berkurang. Lalu Tuhan Yesus berpaling kepada ke-12 muridnya dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami mengenai arti kesetiaan. Dan biarlah hidup kami, keluarga kami, sesama warga jemaat, kami bisa setia sampai akhir. Setia dengan mengisi hidup kami juga, dengan memupuknya dengan kebaikan-kebaikan. Berkat-Mu atas kami hari ini, Tuhan tolong keputusan yang kami buat, Tuhan tolong hati kami, prinsip hidup kami, biarlah semuanya itu sesuai dengan firman-Mu. Berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang ada di Aceh, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati dengan keselamatan, dengan pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat. Amin.